Halo semuanya, selamat datang kembali. Baru-baru ini Jepang kembali memperlihatkan langkah seriusnya dalam menghadapi dinamika kawasan di Asia Timur, di mana pemerintah Jepang dilaporkan akan menempatkan rudal darat ke darat Type 12 yang memiliki jangkauan sekitar 1000 km di pangkalan militer Kumamoto, Pulau Kyushu, wilayah barat daya Jepang yang langsung menghadap Laut China Timur. Penempatan ini diperkirakan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2026 dan menjadi bagian dari strategi pertahanan baru Jepang terhadap potensi ancaman dari Tiongkok. Setelah itu, rudal yang sama juga rencananya akan disebar ke lokasi lain di Kyushu, lalu Okinawa, pulau strategis yang hanya terpaut beberapa ratus kilometer dari Taiwan dan daratan utama Tiongkok. Meski secara resmi disebut rudal Type 12 sebagai rudal anti kapal, namun kemampuan Type 12 tidak bisa diremehkan. Banyak analis menyebut sistem ini bisa digunakan untuk menyerang target-target darat, mirip seperti rudal Neptune milik Ukraina atau rudal KH-35 milik Rusia. Artinya kita sedang berbicara di sini soal sistem senjata yang bisa digunakan secara ofensif, bukan hanya untuk pertahanan maritim semata. Dan ya, ini bukan sekedar soal rudal. Ini adalah sinyal. Ketika Jepang memutuskan menempatkan sistem senjata jarak jauh di wilayah yang dekat dengan Taiwan dan Tiongkok, itu artinya mereka siap bermain di papan strategi regional. Ini jelas bukan langkah main-main, apalagi jika kita melihat posisi Jepang sebagai sekutu utama Amerika Serikat di Asia. Tentu langkah ini bisa mengundang reaksi dari Beijing. Tapi di sisi lain Jepang juga sudah memperlihatkan perubahan postur militernya. Dari yang selama ini defensif dan konstitusional, menjadi lebih aktif dan adaptif terhadap realitas ancaman hari ini. Dan jika kita tarik ke konteks yang lebih luas, kita bisa melihat Jepang sedang menyesuaikan diri dengan era baru perang jarak jauh dan presisi tinggi, di mana lokasi peluncuran dan radius tembak bisa menentukan peta pengaruh. Rudal seperti Type 12 ini bisa jadi salah satu alat utama dalam skema deterensi Jepang, atau sebagai bagian dari serangan preemptif jika nanti skenarionya benar-benar buruk. Apakah langkah Jepang ini akan menjaga stabilitas kawasan atau justru mempercepat ketegangannya? Ya, sulit diprediksi. Tapi yang pasti, setiap rudal yang dipasang bukan hanya soal senjata, tapi juga tentang pesan, posisi, dan perhitungan geopolitik yang terus bergerak. Mustahil Jepang menempatkan rudal-rudal itu tanpa alasan. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah langkah Jepang ini memang masuk akal atau justru terlalu beresiko? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka analisis semacam ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.